biar kita tahu juga mereka ada nggak sih yang iklan pakai kata kunci itu. Hotel, kita coba ya, hotel. Kalau satu kata doang hotel, kayaknya sih pasti gede sih ya. Karena satu kata kan, yang biasanya sih 9.000 untuk satu kata hotel. Tapi kalau hotel terdekat itu 5.000. Misalnya hotel itu apa ya? Nah, coba kita pakai 3 kata. Harga kamar hotel, misalnya gitu ya. Nah, sama juga ya. Search volume tidak begitu tinggi, cuma 300 sih lumayan sih. Nah, harga kamar hotel itu kurang lebih 4.000-an. Jadi kalau kita mau ada di peringkat 1, kita bisa iklan 4.700, misalnya CPC-nya 4.700. Kalau mau 10 kali klikan berarti sekitar 40.000 ya, 40 sampai 50.000 per day gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk ngeceknya ya. Saya akan recap dulu, saya catat dulu. Masukkan website, lalu tadi ada apa aja ya? Cek CPC bid atau cost per klik ya di ubersuggest.io. Jangan lupa untuk ininya dulu, setting negaranya, negara search-nya itu negara kita, negara Indonesia ya, ininya. Di setting jadi Indonesia, karena kalau default dia akan English. Tuh, jadi ini diganti Indonesia, lalu ketik aja keywordnya apa. Oke, coba tadi misalnya ada skincare. Hotel terdekat di daerah di mana, Kak? Hotel terdekat. Tadi kayaknya ada deh. Oh, hotel terdekat coba. Hotel terdekat. 5.174. Ya, berarti estimasinya kurang lebih itu dia. Hotel terdekat. Hotel terdekat murah malah lebih mahal. Malah lebih tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah search volume-nya, teman-teman. Jadi, pakai aja search volume yang tinggi ya, 1.000 ke atas lah ya. Seperti ini gitu kan. Kita pakai kata kunci yang search volume tinggi. Oke. Nanti kalau kita udah bikin Google AdWords-nya, kita udah nggak perlu pakai Ubersuggest karena sudah ada tools untuk nyari keyword planner. Oke. Jadi kita nanti udah nggak perlu pakai ini lagi kalau udah set iklannya. Oke. Nah, ini kurang lebih segini. Coba skincare. Harusnya sih besar ya skincare karena banyak reseller. Malah nggak ada ya. Atau harusnya dipisah mungkin. Enggak ya. Skincare glowing, skincare Wardah ya. Skincare adalah skincare rutin. Nah, ini dia. Kita coba jual skincare. Jual skincare diketik sama orang-orang sekitar 170-an per bulannya, dan ada yang iklan menggunakan cost per kliknya anjurannya segini ya, 3.200. Ya masih oke lah ya, masih murah lah, nggak terlalu mahal. Kita coba ya lihat yang sedot WC ya, berapa sih orang tadi ya? Jangan-jangan CPC-nya tinggi lagi sedot WC, karena tadi iklannya banyak kan sedot WC tuh 9.000. Oke, search volume tinggi banget. Berarti banyak yang butuh sedot WC ya. keren. Oke. Gitu. Sampai 13.000 malah. Berarti kaya-kaya teman-teman ya yang punya usaha sedot WC nih. Karena iklannya mahal banget. So kita lanjut ke settingan iklan. Setelah kita udah tahu, kita kasih harga CPC-nya. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang baru mulai, tidak perlu terpaut sama itu ya, karena itu kan gede banget ya. Gitu kan. Coba saya pakai yang misalnya kursus internet marketing. Ini 6.000-an ya. Oke lah ya. Oke, saya nggak pakai mahal-mahal ya. Saya set aja di sini 1.000 lah ya. 1.000 rupiah. Kalau dulu kecil-kecil teman-teman CPC-nya. Sekarang karena makin banyak orang udah bisa ngiklan, jadi makin
ya udah deh, makin banyak juga yang ngasih cost bid ini tinggi-tinggi gitu ya. Oke, lalu kita pilih lagi. Nah ini nih ada add schedule ya, kita nggak tahu kan orang pesaing kita tuh scheduling atau enggak. Kalau dia scheduling misalnya jam 8 dia udah selesai iklannya, ya kita bisa aja naik nanti di atas. Nah kalau mau misalnya kalau teman-teman sebagai karyawan di satu perusahaan disuruh ngiklan, budget mahal sih nggak masalah ya, setup aja maksimum CPC yang paling gede. Tapi kalau kita sebagai personal UKM, kita akan maksimalkan si penyetingan iklannya. Oke, di sini ada extension. Extension ini seperti apa? Ada site link, terus ada call extension, ya. Ini berupa tampilan teman-teman. Jadi ada tambahan. Misalnya kita pakai call extension. Kita pilih yang Indonesia ya. Oke, phone number-nya enam dua delapan kosong delapan satu tiga. Saya lupa nomor saya. 0821 0821 1322 9 4. Oke, on mobile. Lalu kalau kita save, nanti akan previewnya akan ada ya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah ini mereka nggak ngeset yang extensionnya. Kalau mereka bikin site link extension, site link itu apa? Site link itu adalah sebuah link lain ya yang ada di bawah iklan kita. Contoh misalnya, nah nih, kita misalnya mau kasih seperti ini. Nah ini dia, cara kerja alat alami. Ini namanya site link extension, teman-teman. Kontak kami, ya, gitu ya. Jadi kita nge-set page-nya. Jadi kita harus sudah buat dulu page-nya. Lalu kita kasih judul, site link-nya apa. Kayak tadi misalnya kontak kami. Deskripsi juga bisa dikasih. Lalu final URL ya. Jadi ketika diklik, ini mau kemana? Ini bisa diklik, teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa ngeklik ininya. Gitu, teman-teman. Ini namanya site link ya. Site link extension. Kalau yang call, kalau di handphone nanti akan ada tombol untuk nelfon teman-teman. Jadi bisa langsung telepon nanti set gitu. Jadi bagus tampilannya. Kalau di desktop nggak ada pasti ya. Oke. Jadi ini dipastikan sudah ada ya si URL-nya. Kalau mau bikin site link extension. Oke. Lalu apalagi ya? Kita lanjut save and continue. Kita masuk ke dalam settingan grup. Kita masuk ke settingan grup. Nah, ini dia. Yang pertama tadi ada penamaan campaign, lalu yang kedua penamaan si ad groupnya atau keywordnya. Nah, ini standar ya. Kita pilih samakan dengan halaman 1 ya, judul iklan kita. Tadi kita apa sih belajar internet marketing kan ya? Ad group name, belajar internet marketing. Atau internet marketing aja juga nggak apa-apa. Yang penting masih satu itu ya. Satu niche. Belajar internet marketing. Oke. Nah, di sini adalah settingan keyword teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu untuk settingan keyword adalah seperti ini. Saya akan masuk ke Google Help-nya dulu ya. Ini harus dipelajarin sih ini ya. Namanya broad match keyword. Nah ini dia. Jadi untuk settingan keyword teman-teman ada kode-kode teman-teman yang perlu diperhatikan. Kita lihat dulu. Nah, keyword Google Ads.
Harus masuk ke supportnya dulu nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Ada beberapa tipe keyword ya. Yang satu broad match, yang kedua frase, yang ketiga exact. Ada juga broad match modifier sama negatif negatif match gitu kurang lebih. Oke. Jadi contohnya gini teman-teman. Ketika kita setting keyword di sini, ketika kita masukkan keyword, misalnya kita masukkan internet marketing. Dengan harapan kalau ada orang yang ngetik internet marketing, orang akan muncul kan di iklan kita akan muncul di layarnya dia. Nah, tapi ternyata teman-teman, kalau kita ngetiknya cuma dua kata itu aja, gitu ya, dua kata itu aja, yang muncul nanti akan seperti ini. Mana ya? Nah, ini ya, misalnya low carb diet plan. Oke, nanti Google akan munculin iklan kita ke orang yang ngetiknya itu tidak sesuai sama keyword, atau misalnya dia lagi ngetik kata apa, terus ada internet, ada kata internetnya, iklan kita muncul. Ada kata marketingnya, iklan kita bisa muncul. Tuh, jadi terlalu mass, terlalu luas. Untuk yang targeting, kita harus pakai ini teman-teman ya. Saya agak lupa nih antara exact sama phrase. Kita lihat dulu ya. Nah, ini deh. Oke. Yang pertama adalah exact match. Oke, jadi keywordnya kita tambahkan dengan kurung kurawal seperti ini. Kurung kurawal yang tegak ya. Jadi misalnya dia pengen belajar internet marketing gitu ya. Dia lagi nge-search internet marketing. Ini iklannya akan tetap muncul walaupun ya seperti ini ya, walaupun misalnya kurang satu kata aja ya, atau dia kebalik-balik. Oke, jadi misalnya dia ngetiknya, kita kan internet marketing, dia misalnya ngetik marketing internet misalnya, itu iklan kita akan tetap muncul itu. Atau misalnya dia sedikit typo gitu ya, nah ini kurang S-nya, akan tetap muncul iklan kita gitu. Tapi kalau misalnya dia tambahin kata depan nih, kata kuncinya kan shoes for men, tapi kalau dia tambahin red shoes for men, dia nggak akan muncul karena ada kata rednya. Misalnya buy men shoes, dia nggak akan muncul karena exact match-nya cuma shoes for men. Jadi dia akan muncul untuk shoes men atau men shoes gitu ya, atau shoes for men gitu. Jadi sama kayak kalau kasusnya internet marketing, berarti iklannya kita akan muncul ke orang yang ngetik internet marketing atau marketing internet gitu ya. Nah, iklannya nggak akan muncul ke orang yang ngetik misalnya belajar internet marketing atau kursus internet marketing gitu. Seperti itu teman-teman contohnya. Nah, karena kita pengen nargetin ke orang yang pilih belajar internet marketing ya, kita ketik dengan lengkap aja. Misalnya kita kasih kurung kurawal yang tegak seperti ini. Lalu kita setting belajar internet marketing. Oke, jadi kalau ada kata kunci ini, iklan kita akan muncul kalau orang ngetik kata kunci seperti ini. Jadi jangan pakai yang broad ya, kalau broad terlalu luas sekali. Oke. Lalu, ini saya akan kasih tahu yang ini, tapi nanti kita akan pakai yang phrase match. Nah, kalau phrase match, keywordnya dikasih tanda petik, teman-teman, dikasih tanda petik. Jadi, semisal dia ngetik, ada orang ngetik di Google, kalimatnya panjang gitu ya, lalu ada kata tennis shoes gitu ya, ada kata ini, kata kuncinya kita, ada keywordnya kita, iklan kita akan muncul. Jadi misalnya dia, kalau kasusnya internet marketing, misalnya dia lagi ngetik cara belajar internet marketing untuk pemula misalnya, iklan kita akan muncul karena dia menyebutkan keywordnya yaitu internet marketing di dalam kalimatnya dia, gitu teman-teman. Oke, tapi kalau dia cuma sepenggal nulisnya, contoh misalnya dunia internet
bagaimana memaksimalkan internet untuk dunia marketing. Nah, ada kata internet dan ada kata marketing kan, tapi kan terpisah tuh jauh. Itu nggak akan muncul. Gitu. Jadi yang kita pakai kalau mau benar-benar tertarget adalah dua rumus itu. Yang pertama exact, lalu frase. Oke, frase adalah yang tanda petik seperti ini. Lalu exact itu yang di atasnya teman-teman, yang menggunakan kurung tegak lurus seperti itu. Atau kita mau misalnya kalau settingannya seperti ini, orang yang ngetik kursus internet marketing dan juga belajar internet marketing itu nggak akan muncul teman-teman. Jadi akan agak sayang kan. Nah, kita bisa setting juga nggak usah 3 kata tapi 2 kata juga bisa. Contoh misalnya internet marketing aja. Oke. Dan